Dikabarkan kini di IKN Kementerian PUPR tengah mengebut pembangunan infrastruktur dasar terlebih dahulu. Di antara sejumlah infrastruktur, salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan akses transportasi menuju kawasan IKN meliputi jalur darat hingga laut. Sejalan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur yang semakin digencar, jalur laut menuju kawasan IKN ternyata menyimpan sejumlah keindahan alam. Hal ini membuat jalur laut menuju kawasan IKN akan berpotensi menjadi wisata baru yang keren, di mana ini akan berpeluang menciptakan pariwisata baru serta menumbuhkan perekonomian di daerah tersebut. Salah satu yang akan menjadi wisata menjanjikan dari jalur laut menuju IKN ialah proyek dermaga baru di dekat IKN. Kabarnya, dermaga ini akan dibangun dengan konsep seperti dermaga wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kementerian PUPR bersama Kementerian Perhubungan atau Kemenhub rencananya akan membangun dermaga baru ini di dekat dermaga Citasabut atau dermaga industri milik PT IHM. Untuk mendukung logistik, dikatakan terdapat 3 alternatif lokasi pembangunan dermaga wisata baru tersebut. Tetapi telah diputuskan lokasinya akan berada di daerah Punggur yang berada sekitar 9 km dari IKN. Selain konsepnya yang akan mirip dengan yang ada di Labuan Bajo, lokasi yang telah ditentukan tersebut juga memiliki pemandangan laut yang indah juga. Dermaga itu akan dilengkapi dengan fasilitas kapal wisata, area kuliner, dan sejumlah fasilitas menarik lainnya. Selanjutnya ada pemandangan indah di kawasan menuju Jembatan Pulau Balang. Dengan menggunakan speedboat, perjalanan menuju dermaga Jembatan Pulau Balang menempuh sekitar 20 menit dengan pemandangan indahnya di sepanjang perjalanan. Kawasan tersebut juga dikelilingi oleh pepohonan mangrove serta tampak pulau-pulau kecil yang terbentuk dari hutan mangrove tersebut. Selain potensi wisatanya dari panorama alamnya yang indah itu, persewaan speedboat hingga wisata kuliner di sana juga menjadi bentuk dari pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Sehingga nantinya saat IKN telah selesai dibangun dan kawasan tersebut menjadi lebih aktif dan ramai, perekonomian masyarakat sekitar pasti akan tumbuh jauh lebih besar. Selain dari semua itu, masih banyak kawasan-kawasan lain di sepanjang jalur laut menuju IKN yang juga memiliki panorama indah, khususnya di setiap pemberhentian dermaga, sambil menikmati pemandangan langit dan suasana alam sekitar. Ramainya pedagang membuat tempat-tempat tersebut menjadi menarik untuk dijadikan tempat berwisata atau liburan yang santai. Di samping potensi pariwisata jalur lautnya, tak lupa IKN terus mengejar pembangunannya, terutama untuk target tahap pertamanya yang berlangsung sejak 2020 hingga 2024. Karena pembangunannya melihat dari besarnya skala dan lamanya jangka waktunya, proyek IKN dikatakan akan menjadi pendongkrak bagi sektor konstruksi, salah satunya pada industri besi dan baja. Dan ini dilihat dari kebutuhan baja dari pembangunan IKN yang diestimasikan membutuhkan sekitar 9,2 juta ton. Terkait hal ini, mengingat pengencaran pemakaian produk dalam negeri oleh pemerintah, kebutuhan baja yang tinggi dari proyek pembangunan IKN pun juga dapat memberi keuntungan serta membuka kesempatan untuk produk-produk dalam negeri mengedarkan produknya. Dan dengan ini, program pemerintah tersebut pun tentu dapat terlaksana dengan lebih lancar seiring dengan pembangunan IKN yang terus dikejar. Artinya pembangunan IKN ini telah menjadi pembuka banyak peluang pada sektor konstruksi. Juga seperti pada bahasan sebelumnya terkait sepanjang jalur laut menuju IKN yang indah, pembangunan IKN ini juga membuka peluang baru kepada sektor pariwisata. Sehingga dengan ini semoga pembangunan IKN dapat sukses terlaksana hingga rampungnya nanti.